Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Saputra dari HVI 1 akan menjelaskan PowerPoint dari isi dari makalah saya yakni mengenai salah satu sejarah sains Islam yakni Al-Idrisi, sang kartografer dan geografer agung dunia Islam. Di slide kedua ini perlu kita ketahui bahwasanya siapakah Al-Idrisi ini? Al-Idrisi yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hassani As-Sabti adalah seorang cendekiawan muslim terkenal pada abad ke-12 yang dikenal terutama karena kontribusinya dalam geografi dan kartografi. Ia lahir sekitar tahun 1100 Masehi di Ceuta, wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Muslim, sekarang bagian dari Spanyol di pesisir Afrika. Nah, sejarah lahir dan latar belakang Al-Idrisi itu pertama asal-usulnya Al-Idrisi berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah keturunan Hasan ibnu Ali, yakni cucu Nabi Muhammad SAW, yang berarti ia merupakan bagian dari keturunan Ahlul Bait. Baik, di slide ketiga ini kita akan mengetahui bahwasanya siapa kayak Al-Idrisi ini. Al-Idrisi ini adalah seorang ilmuwan, ahli geografi, kartografer, dan penjelajah muslim yang hidup di abad ke-12. Lahir pada 1100 Masehi di Ceuta. Kontribusi besar Al-Idrisi adalah paling menarik karena karyanya dalam bidang geografi dan pemetaan dunia, terutama buku yang berjudul Nuzhat al-Mustaq. Di slide keempat ini latar belakang dan keluarga Al-Idrisi. Latar belakangnya asal-usulnya Al-Idrisi berasal dari keluarga bangsawan Idrisia, yaitu keturunan Idris pertama, pendiri dinasti Idrisia di Maroko pada abad ke-8. Idris satu sendiri merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Hasan ibnu Ali. Jadi Al-Idrisi memiliki garis keturunan syarif dari keluarga Nabi. Keluarga ini dikenal memiliki pengaruh politik dan keagamaan yang kuat, terutama di wilayah Afrika Utara. Nah, adapun tempat pertumbuhan Al-Idrisi ini yakni pada masa kecil dan mudanya Al-Idrisi menggembara di berbagai tempat untuk belajar seperti Andalusia, Spanyol Muslim, belajar di Cordoba, pusat ilmu pengetahuan Islam saat itu, dan beberapa wilayah di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa juga sempat dikunjunginya. Di slide kelima ini pendidikan dan perjalanan intelektual seorang Al-Idrisi, seorang cendekiawan geografer. Al-Idrisi tumbuh dalam lingkungan bangsawan dan terpelajar. Keluarganya berasal dari dinasti Idrisia, memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Nah, sejak kecil ia memperoleh pendidikan agama, sastra Arab, ilmu bumi, dan sejarah di bawah bimbingan ulama dan gurunya. Adapun Al-Idrisi melanjutkan pendidikannya di Andalus, wilayah Spanyol yang dikuasai Muslim, terutama di Cordoba, salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia saat itu. Nah, di sana ia mempelajari geografi klasik, termasuk karya-karya Ptolemeus dan geografer Muslim sebelumnya seperti Al-Mas'udi dan Al-Bakri. Di sana juga ia mempelajari astronomi dan matematika, botani, dan pengobatan tradisional. Perjalanan intelektual seorang Al-Idrisi untuk mengumpulkan data geografi yang kuat dan akurat. Al-Idrisi melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah seperti Afrika Utara, Mesir, Asia, Eropa, dan yang lain-lain. Nah, ia juga mewawancarai para pedagang, pelaut, dan penjelajah untuk melengkapi pengetahuannya tentang dunia yang belum sempat ia kunjungi secara langsung. Lanjut di slide ke-6 ini yakni puncak karir Al-Idrisi. Puncak karir Al-Idrisi berawal dari Istana Raja Roger II di kerajaan Norman di Sisilia, Italia sekarang.
pada tahun 1138 Masehi. Nah, berawal dari undangan seorang raja, menerima undangan dari seorang raja penguasa Kristen Norman yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nah, Raja Roger II ini ingin membuat peta dunia paling akurat dan ensiklopedia geografi yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memilih Al-Idrisi karena reputasinya sebagai ilmuwan muslim besar. Al-Idrisi kemudian tinggal di istana selama bertahun-tahun sebagai ilmuwan utama. Nah, yang kedua ini mahakarya terbesar Al-Idrisi dan puncak karirnya. Puncak karirnya itu karya ini meliputi sebuah peta dunia raksasa yang dibuat di atas lempengan perak murni berbentuk bundar berdiameter sekitar 2 meter sekarang. Sebuah buku geografi ilmiah berjudul lengkap Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtirak al-Afaq, yang artinya kebahagiaan orang yang ingin menjelajahi dunia. Nah, isi kitab ini mencakup pembagian dunia di dalam 7 zona iklim, mirip dengan teori geografi Yunani kuno. Slide ke-7 yakni karya monumental. Karya monumental Al-Idrisi yakni dikenal yang saya juga sebutkan tadi, yakni Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtirak al-Afaq, dikenal di barat sebagai Tabula Rogeriana. Ditulis pada sekitar 1154 Masehi atas permintaan Raja Roger II dari Sisilia. Nah, tempat penulisannya itu di istana Palermo di Italia sekarang. Nah, isi dan struktur karya ini merupakan ensiklopedia geografi dunia yang luar biasa, luas dan rinci untuk zamannya. Dalamnya terdiri dari peta dunia raksasa, teks geografis detail, dan dalamnya membagi dunia menjadi 7 zona iklim, dan setiap zona dibagi lagi menjadi 10 bagian vertikal. Jadi total ada 70 bagian wilayah dunia, dan di setiap bagian dibahas secara detail, yakni iklim dan cuaca, penduduk dan budaya, produk dan perdagangan, dan topografinya. Lanjut di slide ke-8 ini, bahwasanya kita akan menjelaskan pemikiran Al-Idrisi. Nah, pemikiran seorang geografer Al-Idrisi ini, Al-Idrisi ini memandang geografi bukan sekedar teori, tapi sebagai ilmu yang harus didasarkan pada pengamatan langsung dan wawancara dengan pedagang di sana dan pelaut. Dan Al-Idrisi memandang harus sumber data itu harus akurat dan aktual, bukan mistos dan tahayul. Nah, yang kedua yakni Al-Idrisi memandang dunia dan global itu terbuka. Al-Idrisi percaya bahwa semua bangsa di dunia menyumbang pada pengetahuan. Ia menggabungkan sumber Arab Latin, Yunani, dan laporan lokal dari berbagai wilayah. Nah, pemikiran selanjutnya Al-Idrisi yakni zonasi iklim sebagai dasar pemahaman dunia. Nah, seperti yang jelaskan saya tadi, bahwasanya dia menggunakan sistem pembagian dunia menjadi 7 zona iklim. Nah, setiap zona dipelajari berdasarkan iklim, kondisi tanah, tanaman, dan hasil bumi, dan kehidupan masyarakatnya. Nah, yang keempat, kartografi ilmiah dan sistematis. Pemikiran Al-Idrisi ini tidak hanya membuat peta berdasarkan arah dan bentuk wilayah, tetapi ia menggunakan koordinat geografis dan menggabungkan ilmu astronomi dan matematika, dan membagi dunia secara modular dan sistematis. Hal inilah yang memacu Al-Idrisi bisa membuat ensiklopedia geografis dunia. Di slide ke-9 ini bahwasanya kontribusi seorang Al-Idrisi. Kontribusi dan pengaruh. Pertama itu terhadap kartografi. Karyanya menjadi
tonggak penting dalam perkembangan kartografi dunia, menginspirasi pembuat peta selanjutnya. Yang kedua itu terhadap geografi. Al-Idrisi ini menyediakan informasi geografis yang sangat berharga dan memajukan ilmu geografi sebagai disiplin ilmu. Yang ketiga itu terhadap peradaban. Ia memperkaya ilmu pengetahuan Islam dan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Yang keempat itu warisan. Namanya diabadikan dalam berbagai penemuan dan penghargaan ilmiah karena karyanya yang terkenal sebagai pencetak ensiklopedia geografi dunia. Sebagai kesimpulan, kita mengenal bahwasanya Al-Idrisi ini adalah seorang jenius geografi dan kartografi yang kontribusinya melampaui masanya. Karyanya yang dikenal di barat, yakni Tabula Reggiana, adalah bukti keunggulan intelektual peradaban Islam. Beliau adalah contoh bagaimana semangat ilmiah dan rasa ingin tahu dapat menghasilkan pengetahuan yang abadi. Sebagai pesan penutup, pentingnya terus belajar dari sejarah ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Saya Kurniawan Saputra. Apabila ada kesalah kata dan salah pahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.